Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Judul kali ini saya angkat adalah fenomena murtadi. Kawan-kawan, beberapa hari ini heboh ya, di mana MYM diserang terus, ya kan? Di mana saya pun jadi dihujat terus. Tapi bagi saya hujatan itu adalah sebuah hiburan, karena saya geli melihat mereka menghujat-hujat ya, karena mereka tidak tahu kawan apa yang mereka katakan, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, bahkan terakhir saya nonton subuh di tempatnya Pak Layar Teologi, Rudi Layar Teologi, sampai-sampai Tamparagi memuji-muji Al-Yubi itu, Muslim menjawab satu itu, karena dia sudah takut kena kepret, jadi dipuji-pujinya. Memang licik ya, tujuan dipuji-puji agar dia tidak dikejar-kejar lagi. Wah, hebat, lebih hebat si MYM ini, katanya kan. Dia berdasarkan fakta dan data, terus dibilangnya bahwa selama sang debater berdebat, apakah ada orang murtad dibuat dia, kata dia kan. Apakah ada orang menjadi pengikut Yesus dibuat dia. Sama dengan siapa dulu, Paul Zong. Inilah saya bilang otak-otak keledai juga, nggak tahu apa-apa. Yesus mengajarkan bukan langsung begitu kawan. Urusan murtad itu urusan Roh Kudus. Urusan saya memberitakan kebenaran. Ya, ketika saya berdebat berkali-kali saya katakan bukan lawan debat saya, sasaran saya. Lawan debat saya itu sama dengan saya. Kepalanya keras, isi kepalanya membatu, hatinya membatu juga, membeku, malah ada batu beku lagi ya. Yang kami sasar dari perdebatan adalah penonton, ya kan? Dan betul kata Pak Layar Teologi, banyak yang mengatakan setelah nonton sang debater iman mereka menjadi kuat. Itulah sasaran saya. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa-jiwa tidak harus dari agama lain pindah ke agama Kristen. Tidak. Orang Kristen sendiri pun banyak yang buta terhadap ajarannya. Maka itulah tugas saya. Memberikan mereka asupan gizi rohani. Makanan rohani. Agar mereka kuat imannya. Tidak pindah-pindah. Ya. Sekarang kalau kita balikkan juga kepada si Tamparagi, terus sudah berapa orang dia mualafkan dari si mualaf, murtadkan dari video dia. Palingan yang bilang, oh iya saya udah murtad, aku pun bisa menyuruh orang, kubu ayah kumpal 100, terus ku bilang kami sudah murtad, kami sudah. Bukan itu yang dicari Tamparagi. Buktinya kau keteter kemarin menjawab pertanyaan orang itu kan. Itulah yang mau saya ajarkan, agar kamu tidak keteter menjawab pertanyaan orang lagi. Paham ya Tamparagi ya? Kayak kemarin itu ilmu pengetahuanmu tentang kitab suci masih rendah sehingga kamu keteter, ya. Nah, sekarang kawan-kawan, sudah banyak orang memutarbalikkan apa yang saya katakan. Ya. Kenapa mereka memutarbalikkan ya? Karena mereka keinginannya begitu kok. Yang pertama, ya kan? Saya murtadin. Kita buat judulnya. Yang pertama murtadin. Nah, ini. Ya, kawan-kawan, saya bukan tidak menerima para murtadin atau orang murtad dari Islam ya. Saya bukan tidak menerima. Tidak ada saya katakan tidak menerima. Bahkan istri saya pun orang murtad. Ya, karena dia dulu muslim. Saya tidak pernah mengatakan. Tetapi di dalam hidup saya tidak pernah memanggil sekalipun kepada istri saya, "Hei murtadin." Tidak pernah. Dan tidak sekalipun saya mengatakan kepada orang lain, istri saya seorang murtadin. Tidak pernah. Ya. Tetapi saya katakan dia sudah mengenal Yesus. Dia sudah bertobat. Dia sudah kembali ke jalan yang benar. Ya kawan ya? Nah, sekarang murtadin kawan. Siapakah yang berhak menyebutkan kata murtadin? Tahu kalian arti murtadin? Orang yang kembali kafir, artinya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang berhak memanggil murtadin itu orang muslim. Murtadin itu adalah sudut pandang dari muslim. Bahwa mereka mengatakan orang yang meninggalkan Tuhan mereka adalah murtadin. Sekarang dari sudut pandang Kristen, apakah ikut-ikutan latah mengatakan murtadin? Di mana letak otakmu? Di mana letak pikiranmu? Justru kau menghujat saudara seimanmu. Kau yang tidak menerima mereka. Kalau saya terima. Di dalam pembicaraan saya katakan, saya mengatakan mereka adalah Kristen, bukan murtadin. Loh, ada yang mengatakan, kalau gitu
apa namanya itu kalau orang itu orang Hindu dan Buddha kenapa tidak dikatakan murtadin? Kata dia kan kemarin si Barus siapa namanya itu aduh lupa aku yang satu lagi tuh ya. Ya betul, Hindu dan Buddha masuk Kristen tidak dikatakan murtadin. Kenapa hanya untuk orang Muslim kau katakan murtadin? Artinya ada diskriminasi. Ya kan? Hindu Buddha masuk Kristen apa dibilang? Pengikut Yesus. Tiba-tiba datang orang Muslim masuk Kristen, kau kericap murtadin. Sekarang saya tanya, apakah murtadin itu hanya untuk agama Kristen? Tidak, kawan. Murtadin itu juga untuk agama Islam yang pindah dari, pokoknya semua orang yang pindah dari agama Islam, meninggalkan agama Islam, beralih kepada Tuhan lain, itu namanya murtadin. Islam pindah ke Buddha, itu murtadin. Islam pindah ke Hindu, itu murtadin. Jadi kalau kamu berkenalan sama murtadin, apa yang kamu katakan? Kenalan dulu. Wah, saya murtadin. Apakah kamu langsung menganggap dia Kristen? Tidak. Kamu akan bertanya, Bapak murtadin apa? Kan demikian. Sekarang di mana? Saya murtadin Hindu. Mana lebih gampang mengatakan saya Kristen daripada mengatakan saya murtadin atau saya Hindu atau Buddha? Kalau murtadin ada pertanyaan berikutnya. Sekarang Bapak agamanya apa? Kan itu. Bukan lantas bilang murtadin jadi Kristen. Tidak. Hindu Buddha juga murtadin kalau pindah dari Islam, kawan. Paham kalian sekarang? Saya bukan anti kepada orang-orang yang menerima Yesus. Tidak. Tidak pernah saya katakan anti, tetapi saya tidak suka kata murtadin itu dipakaikan kepada mereka lagi. Karena mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Datang orang-orang tolol berkata, karena untuk membela emosinya dan doktrinnya. Wah, tidak penting itu. Yang penting Yesus kan tahu. Gung, ini satu keterlaluan yang saya bilang kepada kalian. Maaf ini. Panggillah nama Tuhan dengan Siwa. Yang penting kalian bilang di hati saya kan Yesus tahu bahwa saya mengatakan Yesus itu ya Dewa Siwa kayak siapa namanya ini si Tamparagi. Mungkin kalian akan berkata, terus kenapa di kitab suci jadi Allah, jadi God? Kan demikian lagi. Itu memang sudah ada di zaman, kan sudah saya buka kisah para rasul 2. Di zaman Arab itu sudah dijelaskan. Bahwa orang Arab mengerti, orang itu bicara tentang firman Tuhan. Dengan apa orang itu mengerti? Ya dengan bahasanya sendiri. Ya, jadi jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu misalnya. Terus kau bilang, nggak apa-apa. Gimana sih sang debater ini otaknya terkungkung? Ya kan? Itu kan Tuhan yang kita sembah Siddhartha Gautama. Bisa begitu? Kan tidak. Nah, betapa pentingnya kawan kau menghargai orang yang pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Datang kalian seolah-olah mengatakan saya tidak menghargai. Justru kalian tidak menghargai. Justru Manubulu tidak menghargai. Dia tetap mengatakan dia murtadin. Berarti Manubulu adalah orang Muslim. Sehingga dia mendigelari orang itu murtadin. Siapa yang memanggil saudaranya Kristen dengan murtadin? Artinya dia bukan Kristen, tetapi Islam atau Muslim. Sebab murtadin itu hanya diucapkan orang Muslim kepada orang-orang Muslim yang sudah meninggalkan Allah SWT. Kristen mengenal murtadin? Tidak. Terus yang dikenal Kristen apa? Adalah pengikut Yesus adalah Kristen. Orang bertobat. Orang yang menemukan jalan lurus, kembali ke jalan yang benar. Kenapa kalian bilang dia murtadin? Kalian Kristen. Memang ada definisi murtadin di dalam Kristen. Hanya ada satu. 1 Timotius 4 ayat 1. Itu ikut penyembah hantu-hantu. Setan-setan. Roh-roh jahat. Itu arti murtadin, kawan. Jangan panggil mereka murtadin. Ya. Kalau kalian benar-benar orang Kristen, hilangkan kalimat itu. Itu sama kau diskriminasi. Paham? Oke. Yang kedua. Aduh, sorry. Yang kedua adalah kesaksian. Kalian putar balikkan apa yang saya katakan, kesaksian. Apakah saya menentang seluruh kesaksian? Tidak. Apakah saya menentang kesaksian? Tidak. Tetapi kenapa kamu uring-uringan? Yang saya tentang adalah kesaksian yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Maka datang otak bodohnya Tamparagi mengatakan, wah kalau apa-apa Alkitabiah, kalau gitu kita naik onta, naik ini, naik ini. Ininya tidak ada. Kalau gitu listrik, lampu tidak ada. Ada namanya penerang. Ya kan? Lampu ada di Wahyu dikatakan. Kalau mengenai masalah itu. Dia nggak tahu mengartikan itu. Tapi bukan itu yang saya bilang kesaksiannya. Sekarang saya bukakan kalian 2 Korintus 11 ayat 4. Sebentar ya. 2 Korintus 11 ayat 4.
Nah ini. Kalau dikasih firman Tuhan sama kalian, tolong kalian hayati. Jangan emosi kalian buat hanya untuk membela emosi nafsu kalian ya. Kan itu nafsu itu. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ingat, Yesus yang lain yang telah kami beritakan. Artinya apa? Ada orang itu mengatakan, saya ketika naik haji, saya lihat di Ka'bah wajah Yesus. Apakah Yesus pernah hadir di Ka'bah? Berarti dia sedang memberitakan Yesus yang lain dari yang pada kami beritakan. Itu Yesus lain. Terus dia bilang, saya main jelangkung, saya panggil Nabi Isa. Dan dianggap itu Yesus. Yesus tidak pernah mau dipanggil oleh ahli nuju, tukang tenung, peramal, atau jelangkung-jelangkung. Tidak mau. Itu Yesus yang lain. Pembelaan kalian tetap sia-sia. Kalian akan mencari-cari kelemahan ucapan saya. Tidak bisa. Firman Tuhan mengatakan tidak. Maka kalian mengatakan Tuhan Maha Hadir, suka-suka Tuhan menunjukkan kepada orang. Saya bilang bebas. Tidak pernah saya kungkung. Contoh seperti Rasul Paulus ditemukan di jalan. Bukan di tempat ibadah agama lain saya bilang. Jangan dipelintir-pelintir. Ya. Tuhan tidak akan mau hadir di sana. Dan Tuhan tidak akan mau hadir di panggilan jelangkung. Yusuf mana bulu itu bertanggung jawab terhadap itu. Dia penyesat. Kenapa dia tidak memberi pengajaran kepada ibu itu? Ya mungkin yang ibu lihat itu Nabi Isa bukan Yesus. Karena Yesus yang diajarkan itu tidak seperti itu. 2 Korintus 11 ayat 4 mengatakan, itu Yesus yang lain. Bukan Yesus yang kami imani. Siapapun kau panggil profesor, doktor, orang Kristen, pendeta tingkat 7, atau level paling tinggi, dia tidak akan membenarkan hal itu dalam jelangkung bisa dipanggil Yesus. Di atas di Ka'bah bisa dilihat Yesus. Tidak. Tidak bisa. Itu Yesus yang lain. Karena Yesus adalah Tuhan yang pencemburu. Sedangkan orang datang menyembah Baal. Dia bilang kubalaskan sampai keturunan ketiga, ketujuh. Sementara dia mau hadir di Baal. Misalnya Baal, orang nyembah Baal. Tiba-tiba hadir Yesus itu. Wah Baal udah jadi patung Yesus. Jadi gambar Yesus. Berarti Baal adalah Yesus. Goblok. Ya kan? Tahu kalian maksud yang saya ucapkan. Tetapi kalau kalian bilang kesaksian lain. Saya membakar gereja dulu. Setelah itu saya membaca kitab suci. Saya temukan ayat sini. Saya tidak pernah membantai itu kawan. Memang iman itu diperoleh sebenarnya harus dari kitab suci dan pendengaran akan ayat firman Tuhan. Karena ada ayatnya. Ya kan? Nah, itulah yang harus kalian pelajari. Ya. Satu lagi kawan yang saya terlupa mengenai murtadin tadi. Ini ada ayatnya. Di Efesus, saya buka dulu ya. Efesus 5. Efesus 5. Efesus 5. Sebentar. Efesus 5 ya. Nah ini Efesus 5. Biar kalian paham. Ya. Ayat 8. Saya buka dulu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paham kalian maksudnya? Kalian memaksa dia hidup tetap di dalam kegelapan. Murtadin. Dia sudah anak terang. Kenapa tidak kalian terima dia menjadi anak terang? Agar dia hidup tetap di dalam terang. Tetapi kalian memaksakan dia harus tetap murtadin. Dan bodohnya mereka bangga. Murtadin itu adalah ejekan, ya, atau hinaan atau cacian. Boleh saya katakan begitu karena Kristen tidak mengenal murtadin. Kalian mengejek dia terus panjang hidupnya. Kecuali kalian Muslim, benar kalian memanggil dia murtadin. Tapi Kristen tidak bisa kau panggil dia murtadin kawan. Kau sudah memberi cap kepada dia. Ibu murtadin ya? Kan demikian. Kalau kita kenalan di jalan, kamu kira dia Kristen, rupanya Hindu. Murtadin juga ada Hindu kawan, ada Buddha. Ya, oke kita lanjutkan kesaksian tadi. Saya tidak pernah mengatakan, sebentar ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa
Apa yang mereka saksikan itu semuanya salah? Tidak. Makanya kemarin kan saya buka beberapa video. Paham ya? Saya melihat Yesus asli kan. Itu Yesus yang lain. Tidak mau Yesus hadir di doa orang lain. Hanya iblis yang mau hadir di doa Tuhan lain. Paham kalian? Karena dia menyamar jadi malaikat terang. Oh, yang tadi Korintus itu ya. Sebentar saya buka dulu lagi. 1 Korintus, 2 Korintus berapa tadi ya? Sebentar. Biar kita jelas yang bicara ini, tidak asal nyap-nyap ya. Sebentar aku cari lagi ya. Yesus sudah. Nah ini. Sebentar saya buka ya. 2 Korintus 11. Nah ini ya. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-14. Ini. Biar kalian paham kawan. Dari ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maka kemarin di tempatnya Fitri Sakia itu ada namanya Pastor Sarah. Dia bilang, wah sang debater terang-terangan bilang gini. Memang iya, khusus ya beberapa bagian. Contohnya yang memanggil jelangkung itu. Sesudah itu yang melihat di Ka'bah itu ada Yesus. Itu malaikat terang yang menyamar itu. Apakah katanya iblis bisa menggiring orang menjadi pengikut Yesus? Hei, 2 Korintus ini mengajarkan kau hal itu. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Tahu kalian rasul? Mereka rasul. Mengikut Yesus tapi palsu. Pekerja-pekerja itu curang. Mereka itu pelayan Tuhan. Tapi curang. Yang menyamar sebagai rasul Kristus. Jadi jangan kalian bilang iblis tidak mungkinlah membawa orang untuk ikut Yesus. Inilah buktinya. Iblis punya cara untuk menyesatkan orang banyak. Maka dimasukkanlah rasul-rasul palsu. Ya kan? Kalau orang melihat mereka apa? Rasul. Menyembah Yesus juga mereka. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang lain daripada yang diceritakan oleh para rasul yang asli. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar jadi malaikat terang. Pahami kalian itu kawan. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Ya. Tidak semua kesaksian saya katakan kacau. Tidak. Ya. Tetapi ada beberapa kesaksian. Ini dia. Kemarin saya tunjukkan videonya. Saya sebutkan yang mana-mana saja. Paham? Wah, itu perjumpaan dengan Tuhan. Mereka karena HKBP tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, katanya. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Aduh, kawan. Ngeri aku lihat kalian, Mbah. Kami sekarang sudah karismatik, katanya di layar teologi. Dulu saya HKBP. Wajar dong si Rudi tak pernah berjumpa dengan Yesus, katanya. Aduh. Hei Bung, kamu tahu apa kata Rasul Paulus? Akulah yang terakhir sekali dijumpai oleh Yesus. Sebentar. Biar kita lihat ya. Mana? Sebentar, saya cari dulu ya. Apa ya? Menampakkan diri. Ini ya, menampakkan diri. Sebentar ya. Rasul Paulus mengatakan, akulah yang terakhir. Tunggu ya. Kisah para rasul berapa? Saya cari dulu.
Bentar. Biar kalian tidak asal-asal kawan. Waduh, saya jadi lupa. Ini. Sebentar ya, saya bukakan. Ayat 8. Ini ayat 8 ya. 2 Korintus 15, 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ingat, bukan saya mengatakan. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ingat, dan, katanya, dan yang paling akhir, ya, ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir itu kepadaku, kata Rasul Paulus. Ya, mungkin kalian nanti akan berkata, Yesus menampakkan diri kepadaku. Ya sudah, kau bilang lagi yang paling akhir dari semuanya itu akulah dia. Datang orang sana lagi, yang paling akhir. Makanya cabut dulu Wahyu 22. Wahyu 22 ya. Ayat 18, 19. Loh, bukankah itu Yohanes? Yohanes juga melihat Yesus. Ya, Yohanes kan lebih dahulu ditunjukkan Yesus kepada Yohanes. Yohanes yang sama itu ya kawan-kawan ya. Jangan nanti kalian bilang, wah, si sang debater curang katanya. Kan sudah lebih dahulu Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, baru kepada yang terakhir kata Rasul Paulus. Dari semuanya itu, dia menampakkan diri kepadaku. Lantas, mau yang mana lagi ayat kalian pakai membela kesaksian kalian? Ya, berhati-hatilah. Saya dibawa ke surga, saya dibawa ke neraka. Itu juga saya kritisi. Tapi kalau dibilangnya dulu saya membakar gereja, dulu saya memerangi orang Kristen, terus saya baca kitab suci, saya lihat kitab suci, itu betul. Saya tidak pernah menyangkal. Saya dengar orang berkhotbah, tiba-tiba hati saya tersentuh, itu benar. Karena iman timbul dari pendengaran. Tidak pernah saya sangkal. Tapi kalau bilang, wah ketika saya naik haji, saya lihatlah di situ, bahwa di situ ada gambar Yesus. Hei Bung, Yesus itu Tuhan yang pencemburu. Ingat. Sudah itu dia bilang, wah saya menderita tiba-tiba dibawa ke neraka, saya lihat neraka begini. Siapa yang membawa? Yesus Kristus. Buset. Ya. Dua ini saja yang mau saya katakan kepada kalian, meskipun banyak yang bisa saya uraikan. Ingatlah kawan, saya tidak membenci mereka. Bahkan ada yang masuk ke WA saya banyak kali, ratusan. Gara-gara kau, bisa nanti orang pindah, biarin. Kenapa rupanya? Seleksi alam. Bahkan Rasul Paulus mengatakan mereka nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Maka orang-orang seperti kalian akan mengatakan, oh tidak, mana ada iblis menuntun orang mengenal Yesus. Itu buktinya. Rasul Paulus mengatakan, bukan saya. Paham ya? Jadi kawan-kawan, pahamilah apa yang saya ucapkan ini. Jangan kalian balik-balik, jangan kalian bolak-balik, terus kalian pelintir-pelintir. Tidak. Ya. Kalimat murtadin hirangkan kalian. Ya. Karena mereka sudah pengikut Yesus. Bukan lagi murtadin. Dan murtadin itulah panggilan umat Islam kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhannya. Sementara kalian, orang yang menerima mereka, artinya mereka adalah saudara Kristen kita. Oke, paham ya? Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.